untuk memuja Sang Tathagata. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Yang terhormat Bante, para dewan juri, panitia, serta rekan-rekan sedharma, sebelumnya terimalah salam dalam Dharma dari saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya saya dapat sharing Dharma di tempat ini. Sebelumnya, apa kabar semuanya? Baik. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing Dharma yang bertemakan tentang hukum karma. Tentu kalian rekan-rekan semua di sini pasti sudah sering mendengar, sudah tahu hukum karma itu apa sih? Kalau kita ke wihara ada yang ceramah tentang hukum karma, Bante ceramah, atau pelajaran di sekolah tentang hukum karma, kita sudah tahu. Tapi di sini saya hanya mengingatkan kembali apa itu hukum karma, karena tanpa kita sadari kita terlalu sibuk. Yang sekolah terlalu sibuk banyak PR, banyak ulangan, yang kerja sibuk sama pekerjaannya, terlalu sibuk. Sehingga hukum karma yang sangat dekat, begitu dekat dengan kehidupan kita itu sering kita lupakan, rekan-rekan. Yang di sini ada yang tahu karma itu, arti karmanya saja. Karma itu apa sih? Ya, karma itu adalah perbuatan yang kita lakukan dilandasi oleh cetana atau kehendak dan membuahkan hasil. Karma itu sendiri pun memiliki dua sifat. Sifat yang pertama, ada yang tahu? Iya, kusala kama. Kusala kama yang berarti perbuatan benar. Saya ambil contoh nih, contoh simpel dari kusala kama. Kusala karma, misalnya hari ini kita sudah datang ke wihara, kita melakukan sharing dharma, itu namanya kita telah melakukan kusala karma, kita telah berbuat baik. Yang kedua adalah aku salah kama. Kalau tadi ada perbuatan benar, berarti ada perbuatan perbuatan buruk atau perbuatan yang tidak benar. Contohnya, kita memaki-maki orang yang tidak salah, atau kita berbohong. Semua itu adalah contoh-contoh dari perbuatan yang tidak benar. Selain itu, karma pun memiliki saluran perbuatannya, ya rekan-rekan. Yang pertama, kita melakukan suatu tindakan yang dilakukan dari pikiran atau manokama. Contoh dari manokama itu sendiri, yang pertama ada kusala manokama, atau perbuatan benar yang kita lakukan dari pikiran. Seperti contoh nih, kita melihat suatu barang, wah di meja itu ada jam tangan tuh, bagus lah gitu jam tangannya, keren, pasti mahal. Terus aku nggak punya nih pas-pasan, kalau aku punya, teman-teman aku pasti sirik nih. Kemudian pikiran kita mulai bergejolak, ambil enggak ya? Wah, mumpung gak ada orang nih di sini nih, ambil enggak ya? Kemudian saat kita menjulurkan tangan kita nih, ambil aja nih, barang bagus, gak ada yang punya, kapan lagi ada waktu kayak gini? Saat kita mengambil ya, nih saat kita memegang barang tersebut, barang yang bukan hak kita sudah pegang, kita sudah kendalikan, itu dimana saat-saat dimana kita melakukan perbuatan jahat. Nah, contoh kedua, sebenarnya perbuatan jahat yang dari pikiran itu kita memikirkan bahwa kita ingin mengambilnya. Perbuatannya itu dari tindakan, berbeda lagi. Nah, yang kedua adalah kusala. Yang tadi kusala, nggak ada a. Kusala kaya kama. Sebagai contohnya, kita di jalan, kita melihat ada nenek-nenek ingin menyeberang nih. Kemudian mindset kita, pikiran kita langsung, wah harus tolongin nih, kasihan nih.
Nah, itu kita sudah melakukan yang namanya kusala kaya kama. Yang kedua ada wacikama. Apa sih wacikama itu? Ya, wacikama adalah perbuatan yang kita lakukan dari ucapan, dari perkataan kita. Sebagai contohnya, wacikama adalah perbuatan baik dari wacikama. Misalnya, ada teman kita nih lagi galau nih. Kemarin malam dia baru diputusin sama pacarnya. Kemudian dia teman kita, dia curhat. Aduh, galau nih, habis putus nih. Nah, sekarang aku lagi minum nih, lagi stres nih. Kemudian kita langsung sebagai teman yang baik, otomatis kita kasih nasihat yang baik dong, rekan-rekan. Nah, kemudian kita, udahlah, ngapain sih pikirin, pacar masih banyak, cowok banyak, udahlah, nggak usah lah. Emangnya ada gunanya minum-minum gitu. Nah, itu kita sudah melakukan yang namanya kusala wacikama, atau perbuatan baik yang kita lakukan dari perkataan kita. Kalau contoh dari aku salah wacikama atau perbuatan jahat yang kita lakukan dari ucapan, kita memaki-maki orang yang tidak ada salah. Kamu ngapain sih di sini? Gak ada gunanya deh. Kamu gak ada pentingnya di sini. Udah deh, pergi aja, nggak usah di sini. Itu kita sudah melakukan perbuatan jahat dari ucapan. Dan yang terakhir adalah kaya kama, atau perbuatan yang kita lakukan dari jasmani, dari tindakan. Seperti contoh kasus yang pertama nih, kita kan sudah berpikir ada barang bagus, kita melihat, kemudian kita berpikir, nah kita mengambil barangnya nih. Nah, itu kita sudah melakukan perbuatan jahat yang kita lakukan dari tindakan. Kalau perbuatan baiknya, seperti contoh, kita melihat ada nenek-nenek ingin menyeberang jalan, kita berpikir untuk menolongnya, dan kemudian kita melakukan tindakan, kita membantunya untuk menyeberang jalan. Itu merupakan tindakan benar yang kita lakukan dari perbuatan, dari jasmani kita. Nah, dari penjelasan yang saya jelaskan tadi, yang saya uraikan tadi, entah itu mano, waci, kaya, itu tidak akan terjalankan jika tidak adanya cetana atau kehendak. Sang Buddha pernah bersabda di dalam Samyutta Nikaya 1 ayat 227 yang dinyatakan, sesuai benih yang ditabur, demikian pula buah yang dituai. Kebajikan akan menghasilkan kebajikan, dan kejahatan akan menghasilkan kejahatan pula. Tertaburlah olehmu biji-biji benih, dan engkau pula lah yang akan memetik daripada buah-buah daripadanya. Kalau kita lihat dari pernyataan yang tadi, mungkin umat-umat yang tidak mengerti apa itu hukum karma sesungguhnya pasti berpikiran, ada pernyataan yang tadi, sesuai benih apa yang kita lakukan itu kita mendapatkan hasil. Tapi kita lihat aja di kehidupan sekarang, banyak orang yang sudah melakukan kebajikan, sudah berbuat kebajikan, sudah kewihara, sudah sering berdana, sering baksos, tapi kok tetap aja sih menderita. Bagi umat-umat yang tidak mengetahui apa itu hukum karma sesungguhnya, pasti dia berpikir kalau itu tuh tidak adil. Tapi bagi kita yang ada di sini yang mengenal apa itu hukum karma sesungguhnya, kita pasti berpikir, iya itu adil. Saya umpamakan nih seperti ini nih. Di suatu sawah, di suatu ladang yang sangat luas sekali, terdapat 2 petak. Nih, petak yang pertama kita tanami oleh tanaman-tanaman jagung, dan petak selanjutnya kita tanami oleh tanaman-tanaman padi. Kedua tanaman ini kita tanam di waktu yang bersamaan. Tetapi apakah buahnya, apakah hasilnya akan tumbuh bersamaan juga? Tidak. Begitu juga dengan karma baik dan buruk yang kita lakukan. Walaupun kita sudah melakukan perbuatan baik tapi belum mendapatkan hasilnya, itu tandanya perbuatan baik yang kita lakukan belum saatnya berbuah, belum saatnya kita petik hasilnya. Nah, dalam ajaran Sang Buddha pernah menyatakan bahwa karma itu sendiri memiliki empat bagian yang dibagi menurut hasil dari karma itu sendiri. Yang pertama adalah karma yang
kita lakukan pada masa sekarang dan hasilnya pula kita akan dapatkan di kehidupan kita sekarang juga, atau Dita Dhamma Wedaniya Kama. Jadi contohnya kita melakukan sesuatu di masa sekarang, tapi hasilnya entah itu mau hari itu juga, entah itu kita lakukannya pas usia muda, kemudian hasilnya tua, pokoknya hasilnya pada saat kehidupan kita masa sekarang. Nah, selain itu ada karma yang berbuah pada kehidupan kita masa mendatang. Jadi kita melakukan perbuatan di masa sekarang dan buahnya kita lakukan di masa yang akan datang, atau disebut upaja wedaniya kama. Selanjutnya yang ketiga ada karma yang hasilnya kita rasakan pada kehidupan kita berikutnya, atau apara wedaniya kama. Nah, dan yang terakhir nih rekan-rekan, ada ahosi kama. Ada yang tahu ahosi kama itu apa? Ya, betul sekali. Ahosi kama itu adalah karma yang sudah tidak ada lagi hasilnya. Jadi waktu berbuah dan pendukungnya itu sudah habis, seperti itu. Jadi dia tidak membuahkan hasil. Kemudian itulah adalah karma yang dibagi dari hasilnya. Nih, saya ada sebuah cerita yang menggambarkan karma hasil hukum karma itu apa. Semoga cerita ini dapat kita ambil hikmahnya. Jadi, suatu ketika ada seorang guru. Seorang guru, dia mengajar di suatu sekolah A. Nah, dia memiliki tiga putri yang sangat cantik jelita. Cantik sekali. Nah, kemudian ketiga putri ini pun dimasuki ke sekolah di mana ayahnya mengajar. Suatu ketika saat putrinya masuk sekolah, ketiga putrinya ini berjalan. Tiba-tiba ada cowok-cowok nih, anak sekolahan, langsung terkesima kepada tiga putri itu. Wah, cantik sekali ya, lihat, udah cantik, putih, jelita, pokoknya cantik banget deh. Tiga-tiganya lagi cantik. Kemudian semua pria terkesima padanya. Akhirnya salah satu dari pria ini pun menghampiri si ketiga ini. Hei, nama saya Andi, nama kalian siapa? Kemudian ketiga putri ini hanya tersenyum. Kemudian lelaki ini pun mengulang, hei, nama saya Andi, nama kalian siapa? Tetap saja tersenyum. Kemudian pria ini pun berkata lagi, kok kalian sombong banget sih? Nama kalian siapa? Ketiga putri ini pun tetap saja tersenyum. Dan akhirnya dengan beriringnya waktu, ternyata nih rekan-rekan, ada yang tahu? Ternyata ketiga putri ini bisu rekan-rekan. Dia tidak bisa berkata-kata. Kasihan banget ya. Nah, beriringnya waktu karena semua orang di sekolah itu sudah mengetahui bahwa ketiga putri yang cantik jelita yang mereka idam-idamkan ini bisu. Akhirnya pria-pria perlahan-lahan pun menjauhinya. Dan kemudian sampai sekarang ketiga putri itu pun belum mendapatkan pasangan hidup. Ayahnya sangat sedih, dia sangat sedih. Mengapa ketiga putrinya itu bisu? Suatu ketika ayahnya datang ke sebuah wihara, dan saat itu juga, hari itu juga ada seorang bante yang sedang berceramah, dan pas-pasan sekali ceramahnya adalah mengenai hukum karma. Di sana sang bante itu pun berkata, sesuai benih yang ditabur, demikianlah buah yang dituai. Apapun yang kita lakukan, baik atau buruk, pasti akan membuahkan hasil. Mendengar perkataan tersebut, si bapak guru ini pun tersadarkan. Dia flashback ke masa lalu dia, apa yang dia lakukan sampai anak-anaknya bisa bisu tiga-tiganya. Dan suatu ketika pada saat muda, saat ibunya sedang hamil anak pertama nih, mereka jalan-jalan ke sebuah kuil. Sampainya di depan kuil, tiba-tiba ada segerombolan anak kecil. Pak, minta Pak, kami belum makan Pak, kasihanilah kami Pak. Kemudian bapak ini pun langsung, pergi kamu, pergi dari sini, dasar anak kurang ajar, cuma bisa yang minta-minta, pergi, saya tidak akan memberikan uang kepada kamu.
pergi sekarang juga. Nah, kemudian bapak ini pun masuk dalam kuil itu. Keluarnya dia dari kuil tersebut, tiba-tiba, wah, mengapa mobil saya terbaret-baret? Kemudian terlintaslah pikiran, wah, pasti tuh anak-anak jalanan tadi yang mencoret-coret mobil saya. Kemudian dia melihat bahwa di dekat sana ada segerombolan anak-anak. Dia langsung menghampiri. Hei anak-anak jalanan yang kalian yang tadi kan yang meminta uang kepada saya, mentang-mentang saya tidak memberikan uang kepada kalian, kalian mencoret-coret begitu saja mobil saya. Dan dia langsung memaki-maki anak kecil tersebut. Dan salah satu dari anak kecil itu pun menjawab, bukan kami Pak, bukan kami, itu dia yang mencoret-coret, bukan kami. Kemudian karena saking amarah dia sudah tinggi, kemudian dia menghampiri anak kecil itu. Dia langsung marah, hei kamu yang mencoret-coret mobil saya kan? Dasar anak kurang ajar. Kemudian dia langsung menampar, pergi kamu dari sini, dasar anak kurang ajar, nggak tahu etika ya kamu ya. Anak itu hanya terdiam dan dia mengeluarkan tangisan, hanya bisa menangis. Kenapa kamu diam saja? Cepat pergi dari sini. Kemudian dia menendangnya sampai si anak ini pun bercucuran darah dan anak ini pun sakit, menderita, dan kabarnya sekarang anak ini terbaring dan tidak bisa bergerak sama sekali. Nah, mengingat kejadian yang dilakukan masa lampau, si Pak Guru ini tuh beringat nih, wah, dulu saya pernah melakukan hal kepada anak bisu yang tidak salah apa-apa. Kemudian Bapak Guru ini pun baru tersadarkan, dia menyesal bahwa dia telah melakukan hal yang tidak benar kepada orang yang tidak bersalah. Demikianlah sharing dharma saya. Kesimpulannya adalah apapun yang kita lakukan, baik besar atau kecil, yang dilandasi oleh niat, itu pasti akan membuahkan hasil. Jadi sebelum melakukan sesuatu, kita harus berpikir dulu, kita harus berpikir baik-baik. Nah, sesuai dengan Dhammapada yang terdapat dalam Dhammapada, Yammakawaga bab 1, share 1 dan 2 berbunyi, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang berbicara atau melakukan perbuatan dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pendati yang mengikuti langkah penariknya. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Bila seseorang melakukan atau berbicara dengan pikiran benar, maka kebahagiaan akan mengikutinya, bagaikan bayang-bayang yang selalu mengikuti arah bendanya. Demikianlah sharing dharma saya hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita bisa mempraktekannya bersama. Akhir kata, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih. Salam dalam dharma. Namo Buddhaya.